kalian semua, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di sini saya bersama rekan saya akan memaparkan bagaimana sih sistem pengendalian manajemen di PT Kereta Api Indonesia atau yang biasa kita kenal itu PT KAI. Pembuatan video ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir sistem pengendalian manajemen di Universitas Pamulang yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Rahmawati. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama teman-teman saya. Andini Setiawati, Dia Kurniasih, Priscilia Monica. Dari tadi kita udah sebut-sebut nih tentang sistem pengendalian manajemen. Sebenarnya apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses untuk menjamin agar sumber-sumber dapat diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Nah, simpelnya gini. Sistem pengendalian manajemen ini dibuat oleh perusahaan untuk mengawasi dan juga mengontrol tindakan manajemen dan juga karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sistem pengendalian manajemen yang baik akan mengefektifkan perencanaan yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada yang udah tahu belum gimana sih sejarah perusahaan kereta api di Indonesia ini? Nah, saya jelasin sedikit ya. Sejarah awalnya PT KAI ini berawal dari pencangkulan pertama jalur kereta api Solo Yogyakarta di Desa Pemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Mr. LAJ pada tanggal 17 Juni 1864. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun juga jalur kereta api melalui Stadspoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Dan rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, Malang. Keberhasilan ini mendorong investor swasta untuk membangun jalur kereta api lainnya. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api ini dilaksanakan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan juga Sulawesi. Sementara itu, di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, namun belum sampai pada tahap pembangunan. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, kereta api Indonesia diambil alih oleh Jepang, dan kemudian namanya berubah menjadi Rikuyu Sokyu atau Dinas Kereta Api Indonesia, dan hanya diutamakan untuk kepentingan perang pada saat itu. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian melakukan pengambil-alihan stasiun dari kantor pusat kereta api yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambil-alihan kantor pusat kereta api di Bandung pada tanggal 28 September 1945, yang sekarang ini tanggal itu diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI. Setelah perjanjian damai konversi meja bundar, DKARI ini mengalami beberapa kali perubahan nama seperti DKA, PNKA, PJKA, Perumka, kemudian Perumka berubah menjadi Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1998. Saat ini PT Kereta Api Indonesia sudah memiliki 7 anak perusahaan, yakni KAI Service, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, KAI Properti, dan PT Pila Sinergi BUMN Indonesia. Oh ya, dalam menjalankan operasional dan juga pelayanannya, PT Kereta Api Indonesia itu berpegang teguh pada visi, misi, dan juga tujuan yang telah dibuatnya. Adapun visi dari PT Kereta Api Indonesia yaitu agar menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, dengan menjalankan misi yaitu untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga teknologi. Yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pembangunan infrastruktur penting terkait dengan transportasi. Adapun tujuan dari PT KAI adalah melakukan usaha di bidang transportasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memiliki daya saing kuat. PT KAI juga memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan tata nilai perusahaan sebagai landasan dalam menjalankan setiap aspek operasional dan pelayanan. PT Kereta Api Indonesia menerapkan budaya perseroan berupa core value akhlak yang merupakan singkatan dari yang pertama ada amanah, yaitu memegang teguh amanah yang diberikan seperti memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Yang kedua ada kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas seperti meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
Yang ketiga ada harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan seperti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain. Yang keempat ada loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara seperti menjaga nama baik sesama pekerja. Yang kelima ada adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan seperti cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, dan tidak proaktif. Yang keenam ada kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis seperti memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. PT KAI sebagai salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Nah, dalam menjalankan operasionalnya, PT KAI pasti memerlukan sistem pengendalian manajemen yang efektif untuk mengatur dan mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Sistem pengendalian manajemen ini harus dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan melalui strategi yang tepat dan efisien. Yuk kita bahas bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen di PT KAI. Pertama, kita bahas dari segi sistem pengendalian manajemen di bagian penganggaran dan keuangan. Pelaksanaan anggaran di PT Kereta Api Indonesia disusun per triwulan. Triwulan 1 dari bulan Januari sampai Maret, triwulan kedua dari bulan April sampai Juni, triwulan ketiga dari bulan Juli sampai September, dan triwulan keempat dari bulan Oktober sampai Desember. Untuk melacak kinerja dan perkembangan bisnis selama periode waktu yang signifikan. Dengan memiliki laporan per 3 bulan, PT KAI dapat mengevaluasi kinerja dan mencocokkannya dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu dalam merespon perubahan pasar, tren industri, atau kondisi internal yang mungkin terjadi selama periode tersebut. Nah, selanjutnya dari segi perencanaan strategis dan operasional, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menjalankan perencanaan strategis dan operasional yang mencakup beberapa inisiatif penting, seperti pengembangan layanan transportasi dan optimalisasi aset. Dalam rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP tahun 2020 sampai 2024, fokus utama PT KAI adalah meningkatkan kapasitas dan efisiensi layanan transportasi, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan operasi, dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung transformasi digital PT KAI. Untuk memastikan pencapaian target operasional dan keuangan, PT KAI secara rutin memantau kemajuan dan melakukan evaluasi secara berkala, serta menggunakan berbagai alat pengukuran kinerja. Salah satunya adalah Balance Scorecard. Balance Scorecard ini mengukur kinerja dari 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Balance Scorecard ini membantu PT KAI memantau dan mengevaluasi kinerja secara komprehensif, memastikan bahwa setiap aspek operasional perusahaan mendukung pencapaian tujuan strategis. Selain dari Balance Scorecard, PT KAI juga menerapkan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur dan mengelola kinerja berbagai divisi dan unit bisnisnya. KPI ini mencakup indikator seperti ketepatan waktu kereta, jumlah penumpang, volume angkutan barang, dan tingkat kepuasan pelanggan. Dengan KPI, PT KAI dapat secara teratur mengevaluasi kinerja dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. PT Kereta Api Indonesia atau KAI juga menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja yang ketat untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah melalui audit internal. Audit internal ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, tetapi juga mengidentifikasi dan mencegah potensi kecurangan yang mungkin terjadi dalam aktivitas operasional dan keuangan perusahaan. Lalu melakukan evaluasi berdasarkan KPI dan Balance Scorecard, evaluasi ketaatan pada jadwal perjalanan, evaluasi atas kejadian-kejadian khusus seperti kecelakaan kereta dengan bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar operasional perawatan rel dan teknis pengaturan operasional guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di masa depan. Nah, itu dia beberapa sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh PT KAI dalam rangka mencapai tujuannya. Cukup ketat ya ternyata. Secara keseluruhan, PT KAI sudah menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan baik. Hal ini dapat dilihat PT KAI selalu memastikan ketaatan terhadap jadwal, perawatan infrastruktur,
meningkatkan layanan dan pelanggan melalui berbagai indikator seperti balance scorecard, KPI, audit internal, dan melakukan evaluasi atas hasil-hasil laporan secara berkelanjutan dan rutin. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan sistem pengendalian manajemen pada PT KAI. Terima kasih.